warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Ramadan. Saya Muhammad Hasan Hakim. Saya Hamdus Kirmansyah dan Aura dari Haji. Kali ini kami akan menjelaskan tentang materi yaitu dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Dampak pengangguran bagi pendapatan nasional. Pengangguran merupakan masalah pokok dalam suatu masyarakat modern. Jika tingkat pengangguran tinggi, sumber daya menjadi terbuang, dan tingkat pendapatan masyarakat akan merosot. Situasi ini menimbulkan kelesuan ekonomi yang berpengaruh pula pada emosi masyarakat dan kehidupan keluarga sehari-hari. Pengangguran berdampak besar terhadap pembangunan nasional. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional dapat dilihat melalui hubungan antara pengangguran dan indikator-indikator berikut ini. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Upah merupakan salah satu komponen dalam perhitungan pendapatan nasional. Apabila tingkat pengangguran makin tinggi, nilai komponen upah akan makin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional pun akan semakin kecil. Pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Oleh karena itu, nilai pendapatan nasional yang makin kecil akibat pengangguran akan menurunkan nilai pendapatan per kapita. Penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak, khususnya pajak penghasilan. Pajak penghasilan diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki penghasilan. Apabila tingkat pengangguran meningkat, jumlah orang yang membayar pajak penghasilan berkurang. Akibatnya penerimaan negara pun menjadi berkurang. Beban psikologis. Makin lama seseorang menganggur, makin besar beban psikologis yang harus ia tanggung. Secara psikologis, orang yang menganggur mempunyai perasaan tertekan sehingga berpengaruh terhadap berbagai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dampak psikologis ini mempunyai efek domino. Misalnya, secara sosial, orang yang menganggur akan merasa minder karena status sosial yang tidak atau belum jelas. Biaya sosial. Dengan makin besarnya jumlah penganggur, makin besar pula biaya sosial yang harus dikeluarkan. Biaya sosial tersebut mencakup biaya atas peningkatan tugas-tugas medis, biaya keamanan, dan biaya proses peradilan sebagai akibat meningkatnya tindak kejahatan. Hari ini kami akan mewawancarai narasumber. Dan di sini dengan siapa? Dede. Dengan Bang Dede. Iya. Untuk pertanyaan pertama, Bang, boleh tahu nggak, Bang, kalau kondisi lowongan kerja saat ini tuh bagaimana? Ya, agak-agak susah sih. Agak-agak susah dalam bersaingnya atau gimana? Iya, dalam bersaingnya benar. Kalau boleh tahu, kalau susah dalam bersaingnya itu dalam bagaimana ya, Bang? Atau bersaingnya susah karena teknologi atau dengan manusia? Ya, ininya persyaratannya. Kadang diperribet ya, Bang? Iya, betul. Untuk dampak itu pertanyaan kedua, Bang. Untuk dampak cara pribadi gimana sih, Bang, selama ini? Maksudnya gimana pribadi gimana? Dampak secara gitu. pribadinya. Ya susah sih, buat diri sendiri juga susah, buat keluarga. Orang nganggur, namanya juga orang nganggur. Untuk yang ketiga, bagaimana sih, Bang, tanggapan orang tua terhadap dampak abang ini? Ya, orang tua sih ini maklumin aja sih, nganggur. Ya, belum ada kerjaan, mau gimana? Untuk menanggulangi ini, apakah abang pengen cari kerja lagi? Ya pengen, tetap pengen. Semoga pemerintah bisa memperluas lagi lapangan kerja gitu, Bang. Amin. Makasih ya, Bang, atas waktunya. Sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.